Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Ayahanda dan juga Ibunda selaku Dekan dan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Ayahanda Dr. Jaki Mubarak dan juga Ibunda Dr. Yulia Hafizah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak, Ibu dan juga teman-teman terkhususnya Arkam Muda. Jadi Arkam Muda ini sebutan untuk mahasiswa baru Ibu Bapak di PBAKPB dengan mengusung tema besar Gemilang. Nah, jadi Gemilang ini berisi daripada makna dan doa harapannya untuk maba di angkatan 2026. Nah, jadi Arkam Muda sekalian kita akan sedikit memberikan informasi seputar daripada PBAKPB Gemilang 2026 yang hari ini menghadirkan narasumber utama yaitu Bapak Dekan dan juga Ibu Wadek 3 kita. Nah, jadi untuk Bapak Dekan nih Bapak, hari ini kan selama Bapak menjabat PBAKPB Gemilang ini salah satu PBAK pertama Bapak pada saat Bapak menjadi Dekan PB. Nah, jadi kiranya bisa Bapak sedikit jelaskan tuh tentang sejarah ataupun visi misi daripada fakultas kita tercinta ini dan apa aja proyeksi jangka panjang dan target-target Bapak selama 5 tahun nanti menjabat daripada sebagai dekan PIB Bapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, PB ini meskipun fakultasnya relatif baru ya, dulu di Fakultas Syariah kita ya. Habis itu Fakultas Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ya. Setelah IAIN Antasari menjadi UIN, nah kita baru berdiri sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Jadi sebenarnya sejarahnya itu sudah lumayan lama juga ya. Nah kemudian PB saat ini sudah memiliki kelengkapan prodi yang relatif lengkap lah. Ada ekonomi syariah dan perbankan syariah ya. Ini dua prodi yang lama ya. Kemudian muncul lagi manajemen bisnis syariah dan akuntan syariah. Nah kemudian punya lagi prodi bisnis digital ya. Nah, kemarin kita baru saja melakukan workshop kurikulum ya yang dihadiri teman-teman ya, banyak stakeholder yang kita undang. Nah, kemudian hari kedua kami juga melakukan workshop visi misi ya. Nah, jadi di sini untuk visi ke depan menjadi fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang unggul dalam keilmuan dan teknologi. Nah, karena kita sudah ada bisnis digital di sini. Nah, kemudian semua prodi memang kita harapkan juga ya melek teknologi lah. Kemudian berakhlak, berdaya saing global ya, berdampak bagi kemanusiaan dan lingkungan. Nah ini hal-hal yang baru ya. Akhlaknya tetap, kemudian daya saing global tetap, kita usahakan berdampak bagi kemanusiaan dan lingkungan. Nah ini memang satu visi yang besar ya, tidak untuk jangka pendek ya. Harapan kita alumni kita ini memiliki keunggulan dalam keilmuan dan teknologi dalam bidang tadi 5 prodi tadi ya. Kemudian memiliki daya saing global, artinya diharapkan tidak hanya berorientasi untuk berkarir di Indonesia, tapi juga nanti harapannya juga bisa berkarir dimanapun, itu harapan kami ke depan. Kemudian Bapak mengucapkan selamat datang ya kepada Arkam Muda ya, Arkam Muda ya. Ini tentunya darah segar buat PB ya, di mana anak-anak mahasiswa baru akan datang dan nanti akan didampingi oleh kakak-kakaknya ya. Kakak-kakaknya ini sudah berpengalaman kuliah. Ada yang sudah hampir lulus, ada yang baru setahun 2 tahun. Nah ini semua akan mendampingi para kakak muda untuk mengenal lebih jauh bagaimana berkuliah di PB ya. Memang bagus dari awal tuh kita sudah punya target atau punya goal ya. Untuk apa kita kuliah di PB ini gitu ya. Jadi bukan cuma ikutan ingin kuliah, tapi sudah punya target ya. Orientasi 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu apa yang akan kita lakukan ya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah tentu kita harus lebih giat mempersiapkan diri ya, karena di luar itu persaingan sangat ketat ya, jadi kita benar-benar memanfaatkan pengalaman belajar di PB ini dengan semaksimal mungkin ya. Nah, ini Bapak ngomong-ngomong seputar tentang jurusan, kalau
Belum boleh tahu kan ada beberapa jurusan PEB yang baru tadi yang Bapak sebutkan ada BIS Digital, Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sedangkan kalau kita telusuri lebih jauh Bapak ada beberapa jurusan yang sempat mungkin hilang itu Bapak. Ada salah satunya kalau nggak salah kan ada asuransi syariah itu Bapak. Iya. Nah, kiranya bisa sedikit Bapak diberitahukan kepada para rekan muda kenapa jurusan asuransi syariah ini ditiadakan. Oke. Jadi sebelumnya di PB ini ada 2 prodi ya Ah. yang tidak menerima mahasiswa baru lagi ya. Dulu ada D3 Perbankan Syariah ya. Oh, Kemudian ada S1 Asuransi Syariah. Nah, kalau D3 ini memang permintaan dari rekan-rekan calon mahasiswa ini memang banyak yang beranggapan bahwa lebih efisien itu langsung S1 gitu kan. Nanti habis itu D3 nanti kan mau ke S1 S1. lagi kan, jadi sekarang S1. Nah, sehingga karena kita sudah ada S1 Perbankan Syariah ya, yang D3 kita tutup ya. Nah, kemudian untuk asuransi syariah ini perspektif ya, ada dari sisi mendapatkan pekerjaan ya. Tapi kebanyakan masa kita ini enggan untuk kerja di asuransi syariah gitu. Pada ini industri yang paling mudah untuk dimasuki ya. Artinya asal kalian punya mental dan tekad yang kuat itu pasti kerja gitu kan ya. Nah, tapi ternyata teman-teman itu tidak ingin dibatasi hanya satu industri. Nah, sehingga kita membuka opsi yang lebih fleksibel gitu. Nah, untuk prodi MBS, akuntansi, ekonomi ini kan membuat fleksibilitas dalam pemilihan karir ya, tidak terfokus di satu industri. Jadi bisa dia mau ke asuransi bisa, perbankan bisa, keuangan bisa, mau wira swasta bisa. Nah, ini bisa semua. Jadi kita memberikan opsi yang lebih fleksibel lah untuk calon mahasiswa. Nah, sehingga asuransi tadi akhirnya kita putuskan untuk tidak menerima mahasiswa baru lagi. Seperti itu nih. Tapi prodinya bertambah memang. Jadi yang ditutup satu muncul 2 gitu, bahkan 3 ya. Jadi asuransi ditutup, tapi muncul manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah, kemudian bisnis digital ya. Jadi tutup satu, muncul 3 aja. Tiga. Jadi untuk ini Bu Yulia kiranya bisa informasikan tentang apa aja sih kelebihan-kelebihan daripada tiap jurusan yang ada ini, terutama kalau lu melihat daripada minat manajemen bisnis syariah itu luar biasa membludak, dan juga bisnis digital hari ini luar biasa peminatnya. Terlebih lagi hari ini jurusan yang juga salah satu yang terlama ekonomi syariah menjadi daya saing yang bisa kita compare itu Bu, kita bisa bandingkan manajemen bisnis syariah dan juga ekonomi syariah dan juga bisnis hari ini berlomba-lomba gitu nah Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kita jadi menarik gitu ya. Yang pertama itu karena kita sudah unggul kayak gitu ya. Dua prodi kita kan sudah unggul, itu menarik sekali gitu kan. Kemudian kita juga memiliki distingsi syariahnya itu yang berbeda dengan universitas-universitas lain kayak gitu kan. Selain juga apa yang sudah disebutkan oleh Bapak Dekan tadi, jurusan-jurusan yang ada di kita tuh memiliki fleksibilitas. Kerja di mana aja kan bisa, kayak ekonomi syariah itu mau jadi apa aja bisa, begitu juga misalnya manajemen. Terus juga bisnis digital itu kan sekarang kan mengikuti perkembangan zaman tuh. Nah, itu kan sangat dibutuhkan untuk entrepreneur, itu kan sangat prospek sekali. Begitu juga kalau akuntansi, kita kan pergi ke perusahaan-perusahaan itu, akuntansi itu ya itu sangat dibutuhkan. Jadi adanya 5 prodi ini begitu menjanjikan lah untuk kehidupan yang lebih baik secara ekonomi ya. Jadi seperti itu. Ibu ini untuk kakak muda nih sekalian terkait daripada menginternalisasi nilai-nilai syariah ke dalam ekonomi ini bagaimana ya Ibu? Karena kan mungkin yang kita pahami terkhusus daripada tentang konvensional dan bagaimana hari ini UIN Antasari Banjarmasin terkhususnya fakultas kita tercinta Ibu menawarkan ada tagline syariah dari dalam. Gitu. Kurikulum kita itu sejak awal itu sudah dibekali dengan unsur-unsur keislaman itu. Jadi memang susunan daripada kurikulum kita itu gitu kan dirancang untuk mahasiswa-mahasiswa baru, meskipun mereka misalnya latar belakangnya bukan dari
pesantren misalnya, bukan dari ya yang berbasis agama gitu. Jadi jangan takut kayak gitu kan, karena kita akan mempelajari hal-hal yang sifatnya basic banget itu dari awal gitu. Sudah diajarkan. Jadi banyak di luar sana gitu yang takut gitu kan masuk ke UIN, masuk ke FEBI itu karena apa? Karena akan ketemu dengan Arab-Arabnya gitu kan. Padahal itu bukan sesuatu yang harus ditakuti karena kita sama gitu kan. Kita belajarnya dari bawah juga kayak gitu. Begamatan ya orang Banjar tuh. Kada langsung yang langsung harat kayak gitu, kada. Kita dari bawah juga diperkenalkan dengan istilah-istilah kayak gitu. Tapi memang mungkin yang memiliki background yang umum memang mungkin tantangannya agak lebih kuat gitu ya, lebih keras gitu. Tapi di situ letak mahasiswa, namanya juga mahasiswa kan, maha dan siswa. Jadi memang di situ dituntut kemampuan struggle-nya lebih ditingkatkan gitu kan. Beda kan dengan ketika kita aliyah atau SMA gitu. Jadi itu tantangan sih sebenarnya. Jadi di samping tantangan, tapi kita juga menyikapi itu yaitu tadi dengan menyusun kurikulum yang berbasis agama itu dari awal. Seperti itu. Terima kasih Bu. Aing untuk Bapak Dekan nih kiranya seputar tentang PBAK, PBI bilang Bapak seberapa penting sih bagi arka muda untuk mengikuti PBAK, PBI ini Bapak? Karena alhamdulillah kan baru dapat informasi bahwasanya PBAK fakultas kita untuk waktunya ada 2 hari dan alhamdulillah dan harapannya ke depannya untuk arka muda bisa lebih mengenal daripada fakultas kita tercinta. Nah, Bapak bisa disampaikan nih sedikit seberapa besar sih pentingnya PBAK PBI untuk para kakak muda? PBAK di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam insya Allah akan kita laksanakan selama 2 hari ya. Nah, sebelumnya di UIN juga akan dilaksanakan selama 2 hari ya. Jadi kegiatan ini sangat penting untuk diikuti ya. Karena apa? Karena ini semacam orientasi ya atau pengenalan lebih dini ya bagaimana kita berkuliah ya, kemudian mengenal lingkungan ya, kemudian mengenal teman-teman ya, kemudian mengenal kakak-kakak tingkatnya, mengenal ormawa-ormawa organisasi yang ada di kampus ya. Nah ini sangat penting agar tadi kita lebih siap untuk kuliah di FEBI ini ya, dan bisa menetapkan target lebih awal ya, dan tidak usah khawatir gitu ya terkait dengan kegiatan ini. Insya Allah friendly gitu. Kakak-kakaknya di Tidak sana ada senioritas ya sangat Tidak ada bullying lah ya. Insya Allah di sini di PB ini kita lebih keluargaan, kemudian saling mengayomi gitu ya. Nah, tidak ada senioritas karena memang hubungan ke depan itu dimulai dari kampus ya. Jaringan pekerjaan, jaringan bisnis dimulai dari kampus. Nah, ketika di kampus ini kita sudah mulai membuat network seangkatan dengan kakak, dengan adiknya. Nah, ini di sini kita menjalin kolaborasi karena ke depan kita tidak tahu siapa yang lebih sukses, kakaknya atau adiknya gitu. Siapa nanti akan jadi bos gitu. Nah kan kita nggak tahu. Jadi dari sekarang kita sudah mulai membina hubungan ya. Kemudian di sini karena kakak tingkatnya ini lebih awal ya, mereka yang berperan selaku panitia ya. Dan ini kan juga melatih mereka untuk mengorganize satu kegiatan. Nah kemudian juga para anak muda ini dilatih untuk mengikuti satu kegiatan dengan berbagai atraksinya. Insya Allah menarik ya. Harapannya tadi lebih semangat kuliahnya ya. Jangan sampai lebih loyo nanti. Ini harapan kami selaku pimpinan ya. Jadi ini merupakan cita-cita kita bersama ya. Oh iya Bapak, kita ngomong-ngomong soal networking tadi kan Bapak sempat singgung. Mungkin ini sembari sama Ibu Yulia juga. Apa sih Bapak kiranya tips adaptasi ataupun mencari jejaring di dunia kampus ini? Karena kan hari ini dunia kampus itu luas, terkhusus daripada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Dan juga mungkin untuk Ibu kiranya bisa sedikit disinggung apa aja ormawa-ormawa yang ada di PEBI. Karena hari ini Ibunda Yulia Hafijah adalah salah satu ibu kami tercinta, terkhususnya daripada anak-anak organisasi. Nah, gitu. Sebenarnya kita networking itu tidak perlu kayak mencari-cari ya. Cukup kita berbuat baik sama teman di sebelah aja gitu. Oh, itu Cukup kenal, say hello, kemudian kenal, menunjukkan bahwa kita ini orang yang baik, bisa dipercaya. Itu sudah cukup. Nanti ketika sudah lulus, ketika teman nanti sudah ada jabatan, ada posisi, kita akan mudah
kita karena kita sudah dikenal gitu ya, dikenal, oh ini orangnya dulu baik aja sama saya gitu kan, tidak ada dendam, tidak ada masalah. Nah cukup seperti itu ya. Nah ketika nanti suatu saat lulus, nah temennya ada informasi, ada posisi, ada pekerjaan, itu dengan senang hati akan menolong kita gitu. Ini networking yang yang benar-benar perlu dijaga gitu ya. Karena begitu kita sudah nggak baik sama teman atau sama siapa, nah itu agak susah nanti membangun citra lagi ya. Iya. Nah ketika kuliah ini ya saatnya kita membuat citra positif ya. Iya, attitude-nya Attitude-nya. ini dapat dipercaya oleh kawan gitu kan. Jadi bangun perilaku itu sangat penting gitu. Karena beberapa pengalaman kita kayak gitu kan. Ketika sudah baik, dicap orang sudah baik, nah ke depannya itu kan pasti orang akan percaya. Ketika kita berpisah, nah kita ketika ingin berbuat sesuatu membutuhkan seseorang kan tinggal kontak kayak gitu kan. Karena kita sudah memiliki kesan yang baik kayak gitu. Nah jadi itu memang sangat penting karena itu yang harus terus dijaga kayak gitu. Ormawa di FEB itu banyak sekali ya dan seru-seru gitu kan. Seru-seru di antaranya itu ada olahraga ya, seni, kemudian pelatihan kepemimpinan ya. Terus yang paling seru juga tuh pasar modal. Nah, di situ tuh kan mahasiswa kita betul-betul diajak gitu ya untuk mengenal bagaimana lika-liku persaham-sahaman, permodalan macam-macam kayak gitu kan. Dan tentu semua itu akan membentuk ya, akan membantu kita membentuk karakter mau jadi apa kita misalnya seperti itu. Sebagai terakhir Bapak dan juga Ibu, kiranya apa aja harapan-harapan ataupun pesan nih kepada para arka muda sekalian, terkhususnya nanti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Islam dan juga kampus Pahlawan UIN Antasari Banjarmasin, Bapak. Iya, kalau harapan Bapak, kita harus menyiapkan fisik dan mental gitu. Fisik dan mental, Bapak. Karena kuliah di PB ini memang perlu persiapan ya, karena tahun pertama itu agak berat ya. Selain kuliah itu ada latihan bahasa, kemudian ada mahat gitu ya. Nah ini memang yang perlu disiapkan ya, tapi kita harus ingat bahwa ini akan membangun fondasi buat arka muda ya. Artinya ketika dibekali dengan bahasa asing, keterampilan keagamaan, kemudian ilmu ekonomi. Nah, insya Allah ini akan menjadi bekal kita ke depan ya, dan kita akan lebih siap untuk berkompetisi ya. Kalau harapan dari Ibu selain apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi gitu, jangan takut. Jangan takut. Oh iya, jangan takut gitu kan. Karena gitu kan, semua itu bisa kita hadapi dan bisa kita lalui. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa kayak gitu. Itu aja. Dan jangan takut untuk bertanya. Silahkan saja aja. Pokoknya intinya jangan takut lah. Nah, untuk Bapak Ibu terima kasih banyak nih kiranya untuk kesempatan dan waktunya, dan juga terima kasih banyak kepada para arka pemuda sekalian, dan kami tunggu kehadirannya untuk arka muda di PBAK PB Gemilang 2026 dengan mengusung tema besar yaitu Gemilang Generasi Emas Unggul dan Cemerlang. Ya, selamat bergabung di keluarga Febi ya. Iya. Untuk kehadirannya untuk para pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.